Halo sahabat, selamat datang di channel YouTube Kadek Rani 99. Hari ini saya akan mengunjungi kakek lembu dan istrinya di peninjauan Tembuku Bangli ya sahabat. Seperti yang sahabat tahu, kondisi kakek lembu kondisinya tidak mendengar dan istrinya nenek tidak melihat ya sahabat. Mereka tinggal berdua dan tidak mempunyai anak. Saya sempat memberikan bantuan bedah rumah ke rumah kakek dan nenek lembu karena rumahnya berupa gubuk, tapi dapurnya masih gubuk ya sahabat. Ayo sahabat, ikuti perjalanan saya menuju rumah kakek dan nenek. Semangat berbagi, salam kemanusiaan. Semoga channel saya menjadi inspirasi bagi sahabat. Terima kasih. Halo sahabat, ini ketemu sama kakek di jalan. Kakek lagi beli sayur-sayuran untuk masak. Tadi katanya masak nganggen uyah nge. Nganggen uyah gen masak nge. Nge. Kakeknya batuk sahabat. Jadi semangat ya. Kakek. Sehat. Sehat. Ini di jalan sahabat seperti ini. Ini kondisinya. Kita jalan. Bawa sembako dan lain-lain. Oh ya sahabat, ketika saya menuju rumah kakek dan nenek, ternyata saya kebetulan bertemu dengan kakek ketika kakek membeli sembako ya sahabat. Dan kita sudah sampai di rumahnya ya. Kita panggil neneknya ya sahabat. Nenek! 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 Sapu napi gadre? Ya. Becik? Ya aku sakit. Terlihat nenek lagi duduk seorang diri ya di tempat tidur karena kondisi nenek kurang enak badan kata nenek. Mari kita ajak nenek keluar ya. Bagaimana kita lihat kondisinya nenek. Dan terlihat kakek menaruh sembakonya di dapur. Kebetulan saya membawakan pakaian untuk kakek dan mari sahabat kita ganti pakaiannya kakek ya. Saya mau mengganti pakaiannya kakek sama nenek ya karena sebenarnya saya sudah sering membawakan pakaian untuk kakek dan nenek, tapi karena pakaiannya sudah kotor kadang sudah nggak dipakai lagi ya sahabat, karena untuk mencari air itu sangat jauh sekali. Mereka hanya menampung air hujan kalau ada hujan ya sahabat. Jadi kalau tidak ada hujan mereka kesulitan masalah air ya sahabat. Jadi pakaiannya yang kotor-kotor yang sudah lama tidak dipakai mereka buang ya sahabat. Jadi kalau saya sering mengunjungi kakek dan nenek, saya selalu membawakan, kalau tidak lupa ya sahabat, saya membawakan pakaian untuk mereka. Kalau nenek sukanya memakai pakaian yang banyak ya, karena nenek keseringan badannya sakit. Jadi kita pakaikan lagi pakaian biar neneknya hangat badannya ya sahabat. Dan saya juga membawakan kaman dan lain-lain ya, yang pakaian yang layak pakai juga biar ada gantinya nanti. Dan saya juga membawakan minyak hangat untuk kakek dan nenek ya sahabat. Nah kata nenek, nenek jarang mandi ya sahabat karena betul-betul tidak ada air. Dan sekarang mereka terlihat rapi ya sahabat, seperti yang sahabat lihat. Dan saya bantu sekarang kakek mengoleskan minyak hangat di dadanya dan badannya ya sahabat, biar kakek hangat karena kakek sering batuk ya karena kedinginan.
Kalau nenek tidak mau dioleskan karena nenek tangannya gatal-gatal luka, jadi kalau kena minyak itu terasa perih kata nenek. Karena nenek jarang mandi, jadi kondisi kulitnya itu gatal ya sahabat, sering digaruk sama nenek sehingga menyebabkan kulitnya menjadi luka. Doakan ya sahabat biar saya ingat nanti membawakan minyak atau krim untuk menghilangkan gatalnya nenek ya sahabat. Sekarang kita ke dapur ya sahabat yuk, karena saya membawakan lauk sama kakek karena dari pagi saya beli, sekarang saya mau hangatkan ya sahabat ya. Saya tahu kakek dan nenek belum makan jam segini ya sahabat. Jadi saya juga membawakan nasi, saya sempat membeli nasi dan lauk. Tapi sekarang saya mau menghangatkan lauknya dulu ya. Ini saya menghidupkan kompor tapi susah juga ya sahabat ya. Saya sudah berulang kali menyalakan dan tanpa menyerah akhirnya apinya menyala juga ya sahabat. Aduh senang sekali saya kalau apinya sudah menyala seperti ini ya. Sekarang saya mau menghangatkan ayamnya dulu ya sahabat, ayam isi kuah ini biar kakeknya segera makan ya. Karena saya tahu kakek dan nenek sudah lapar. Saya menghangatkan ayamnya sambil ngobrol sama kakek. Ternyata susah ngobrol sama kakek karena kakek tidak mendengar, jadi kadang tidak nyambung juga ya sahabat ya. Ini saya sambil menghibur kakek ya sahabat. Kadang kakek hanya duduk di dapur sendirian kata kakek untuk menghangatkan badan karena cuacanya sering dingin di Bangli ini ya sahabat. Karena kuah ayamnya sudah mendidih, saya meminta kakek untuk makan biar kakeknya tidak kelaparan. Tapi kakek tidak mau ya sahabat, masih duduk di sini sama saya. Jadi saya juga sambil menghangatkan ya, sambil belajar memakai kompor ini. Nah, apinya mati dan hidup kembali. Aduh, saya senang sekali ya sahabat, karena saya tidak pernah memakai kompor kayu bakar. Biasanya saya tinggal ternyata saya tinggal memasak itu gampang ya pakai kompor gas. Saya tidak bisa membayangkan kakek memasak untuk nenek, sedangkan nenek tidak bisa melihat bagaimana kalau kakek sakit, siapa yang memasak untuk nenek. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu ya sahabat, karena mereka betul-betul tinggal berdua saja ya. Ternyata mengasihkan juga memasak pakai kayu bakar ya sahabat. Ini saya menggosok-gosok tangan. Jadi badannya hangat di sini ya sahabat, padahal kondisinya ini dingin ya di sini. Sekarang kita minta kakek untuk makan yuk. Ini saya sudah bawa jembung dan mau mengangkat ayamnya, tapi kakek katanya belum mau makan ya sahabat. Oh ya sahabat, saya mau bercerita dulu tentang kakek dan nenek. Kakek dulu bekerja di kebun, menanam apapun, kadang ubi atau sayur untuk kakek jual ya sahabat. Kebetulan kakek ada tanah di sebelah rumahnya ya sahabat. Tapi seiring waktu berjalan, kakek sudah sangat tua dan renta sekali untuk melakukan aktivitas kerja yang berat itu. Kakek sudah tidak kuat lagi dan kakek sering sakit-sakitan, termasuk nenek juga. Karena kondisi nenek yang tidak melihat, jadi kakeklah yang selama ini mengurus nenek ya sahabat. Sekarang kakek yang memasak, mencari air, dan lain-lain ya sahabat. Mereka hanya
mengandalkan bantuan dari orang lain. Dan sekarang kakek mau memperlihatkan nasi yang sudah dimasak dari kemarin ya. Jadi diikat seperti ini biar tidak ada kucing atau tikus yang memakan nasinya kakek ya. Nah, ini nasi yang sudah dimasak kemarin ya sahabat, masih banyak. Jadi ini nasi kalau dimasak dari kemarin sampai sekarang baru nanti habis. Kakek dan nenek biasanya sehari-hari makan nasi pakai sambal aja ya sahabat ya. Dan kadang juga kalau ada sayur yang di samping rumahnya itu juga nanti bisa dipakai untuk kakek masak ya sahabat. Kakek tetap saja tidak mau makan, katanya nanti saja kakek makan. Mungkin kakek malu karena ada saya di sini ya sahabat. Nanti mungkin kalau saya sudah pulang kakek makan ya sahabat. Terlihat untuk menahan laparnya kakek saya lihat minum air ya sahabat untuk mengganjal perutnya yang lapar. Untuk mencari air yang bersih, kakek biasanya berjalan cukup jauh ke sumber mata air. Jadi ngambilnya sedikit karena kondisi kakek yang sudah tidak kuat kalau membawa air yang banyak ya sahabat. Nah, sekarang kita lihat kondisi nenek ya. Kita minta nenek untuk makan ya karena harinya sudah sangat siang sekali ya sahabat. Kita ajak nenek untuk makan sebentar. Neneknya masih memperbaiki pakaiannya ya sahabat. Nah, sekarang saya mau membantu nenek memakaikan kamarnya dulu ya. Baru terus itu kita ajak nenek duduk dan kita berikan nenek makan dulu ya. Katanya nenek juga sudah lapar ya sahabat. Saya membawakan 4 nasi bungkus ya sahabat untuk kakek dan nenek. Dan sekali lagi ya sahabat, saya merayu kakek untuk makan, tapi kakeknya tetap saja tidak mau. Kalau begitu biar nenek saja dulu yang makan ya sahabat. Ayo nek, duduk dulu, makan dulu ya sahabat. Nah, kakek dan nenek menampung air hujan ya, yang terlihat seperti ember yang warna hijau itu. Di sanalah mereka menampung air hujan ya sahabat. Dan saatnya kita ajak nenek makan dulu. Nah, saya mau menolong nenek untuk saya suapi makan ya, tapi nenek tidak mau ya sahabat. Katanya nenek mau makan sendiri. Terlihat nenek sangat lahap sekali makannya ya sahabat, karena sudah lapar sekali kata nenek. Setiap saya mengunjungi kakek dan nenek, saya selalu ingat membawa nasi atau roti ya sahabat untuk mengganjal perut mereka sebelum mereka masak. Karena kalau jam 1 jam 2 itu mereka belum makan karena belum ada nasi dan lain-lain biasanya sahabat ya. Kalau nenek sukanya bercerita atau curhat sambil makan, nenek bercerita ya sahabat. Jadi nenek itu ingin sekali didengar ceritanya. Jadi saya mendengar saja sambil ngobrol sama nenek juga ya sahabat. Terlihat nenek sangat lahap sekali makannya karena hari ini sudah siang begini baru makan ya sahabat. Sekarang neneknya minta minum ya sahabat. Nah, saya tunggu neneknya biar selesai makan dan ternyata nenek katanya mau minta minum. Nah, sekarang kata nenek perutnya nenek sudah kenyang dan nenek sudah selesai makan ya sahabat. Karena semua sudah selesai, saatnya saya pulang ya sahabat. Kita doakan bersama-sama ya sahabat. Semoga kakek dan nenek selalu sehat, selalu dimurahkan rezekinya, dan mereka selalu berbahagia ya sahabat ya.
Dan saya juga pamitan sama kakek ya. Karena kakeknya tidak mendengar, kita panggil lebih dekat lagi. Kakek, saya mau permisi pulang dulu ya. Sehat-sehat ya kek ya, jaga nenek. Doakan saya bisa mengunjungi kakek dan nenek lagi. Dadah kakek, dadah. Terima kasih sahabat sudah menonton channel saya. Semoga sahabat selalu sehat dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dadah, Nek. Dadah. Dadah. Dadah, Nek. Dadah.